Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada video kali ini, kami dari kelompok 6 sesi 146 akan menjelaskan tentang bidang dalam bimbingan dan konseling. Nah, apa saja sih bidang-bidang yang ada dalam bimbingan dan konseling ini? Yuk kita simak video berikut ini. Sebelum lanjut ke materi, perkenalkan dulu nih anggota kelompok kami. Yang pertama ada Muhammad Andika Satriasyah dengan NIM 22033093 dari Prodi Pendidikan Fisika. Yang kedua ada Erza Dianza dengan NIM 22046022 dari Prodi Pendidikan Sejarah. Selanjutnya ada Nadia Azahra dengan NIM 22231074 dari Prodi Pendidikan IPA. Dan yang terakhir ada Nurul Syafitri dengan NIM 22029152 dari Prodi Pendidikan Matematika. Masuk ke materi yang pertama pada bidang bimbingan dan konseling, yaitu bidang pribadi. Bidang bimbingan pribadi sendiri ini memiliki pengertian, yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta didik dalam memahami, menilai, dan mengembangkan potensi dan kecakapannya, bakat dan minat serta kondisi yang sesuai dengan karakteristik kepribadian dan kebutuhan dirinya sendiri. Nah, dari pengertian tersebut, bidang bimbingan pribadi ini bertujuan untuk membantu peserta didik dalam mengenal diri sendiri agar dapat menjadi pribadi yang baik dan dapat mengambil keputusan tentang dirinya sendiri. Dan di dalam bidang bimbingan pribadi ini, pelayanan bimbingan konseling membantu siswa menemukan dan mengembangkan pribadi yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, mantap dan mandiri serta sehat jasmani dan rohani. Dan layanan pribadi yang tersampaikan dalam 4 bentuk, yaitu ada pengenalan, mendengar, aktif, diskusi, dan pemberian dukungan. Di mana pengenalan ini terjadi melalui proses komunikasi yang penuh empati dan terbuka. Dengan demikian, siswa yang membutuhkan penanganan khusus dapat diidentifikasi dengan mendalam, menerima treatment yang sesuai, dan evaluasi. Nah, selanjutnya dengan mendengar aktif artinya hadir sepenuhnya saat siswa sedang berbicara. Teknik mendengar aktif akan membantu guru BK memberikan tanggapan yang tepat. Dan proses diskusi dengan siswa akan membantu guru BK dan siswa itu sendiri untuk mengenali potensi dirinya, kelemahannya, dan kelebihan baik secara fisik maupun psikis. Dan dengan selalu memberi dukungan pada siswa dalam proses mengembangkan potensi untuk mencapai kesuksesan dalam kehidupannya. Bidang bimbingan pribadi ini meliputi pokok-pokok materi seperti yang pertama itu ada penanaman sikap dan kebiasaan dalam beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, pengenalan dan pemahaman tentang kekuatan diri sendiri dan penyalurannya untuk kegiatan yang kreatif dan produktif baik dalam kehidupan sehari-hari. Pengenalan selanjutnya ada pengenalan pemahaman tentang bakat dan minat pribadi serta penyaluran pengembangannya melalui kegiatan-kegiatan yang kreatif dan produktif. Baiklah, selanjutnya materi mengenai bidang pengembangan sosial. Dalam bidang bimbingan sosial, yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta didik dalam memahami dan menilai serta mengembangkan kemampuan hubungan sosial yang sehat dan efektif dengan teman sebaya, anggota keluarga, dan warga lingkungan sosial yang lebih luas. Bidang ini bertujuan membantu peserta didik memahami diri kaitannya dengan interaksi dirinya dengan lingkungan, dan etika yang didasari dengan budi pekerti, luhur, dan tanggung jawab sosial. Pelayanan bimbingan dan konseling membantu siswa dalam proses sosialisasi untuk mengenal dan berhubung dengan lingkungan sosial yang dilandasi budi pekerti, luhur, dan rasa tanggung jawab. Bidang bimbingan ini memuat pokok-pokok materi sebagai berikut. Yang pertama itu pengembangan kemampuan berkomunikasi baik melalui ragam, lisan maupun tulisan secara efektif. Yang kedua itu pengembangan kemampuan bertingkah laku dan penghubungan sosial baik di rumah, di sekolah maupun di masyarakat dengan menjunjung tinggi tata krama, sopan santun, serta nilai-nilai agama, adat, peraturan, dan kebiasaan yang berlaku.
Yang ketiga itu pengembangan hubungan dengan nilai dan harmonisasi serta produktif dengan teman sebaya. Keempat yaitu pengenalan dan pemahaman peraturan dan tutur sekolah, rumah dan lingkungan serta kesadaran untuk melaksanakannya. Baik, selanjutnya itu adalah bidang belajar. Nah, bidang belajar ini adalah bidang pelayanan yang membantu peserta didik mengembangkan kemampuan belajarnya dalam rangka mengikuti pendidikan sekolah atau madrasah dan belajar secara mandiri. Nah, pada bidang layanan belajar ini, guru BK berkolaborasi dengan guru kelas maupun guru mata pelajaran agar bidang belajar ini dapat terwujud. Materi yang terakhir adalah bidang karir. Bidang karir merupakan bidang layanan yang membantu peserta didik dalam memahami dan menilai informasi serta memilih dan mengambil keputusan karir. Adapun tujuan dari bidang karir ini adalah untuk membantu peserta didik mengenal dunia kerja agar dapat menentukan kemana selanjutnya mereka akan melangkah setelah lulus dan mengetahui potensi diri yang dimiliki agar dapat diterapkan dengan kehidupannya serta dapat membaca peluang karir yang tersedia di lingkungan sekitarnya. Sedangkan menurut Winkle, bimbingan karir adalah bimbingan dalam mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja, dalam memilih lapangan kerja atau jabatan ataupun profesi, serta membekali diri supaya siap memangku jabatan tersebut, dan dalam menyesuaikan diri dengan berbagai tuntutan dari lapangan pekerjaan yang dimasuki. Nah, bimbingan karir ini juga dapat dipakai sebagai sarana pemenuhan kebutuhan dan perkembangan peserta didik yang harus dilihat sebagai bagian integral dari program pendidikan yang diintegrasikan dalam setiap pengalaman belajar bidang studi. Nah, jadi dengan adanya bimbingan karir ini oleh BK atau bimbingan konseling, diharapkan peserta didik dapat mempertimbangkan dengan matang apa yang akan dipilih selanjutnya setelah lulus, yaitu dalam bidang karir. Oke semuanya, itu tadi penjelasan tentang bidang-bidang dalam bimbingan dan konseling. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.